Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sebelum diskusi dimulai, kita akan cek semangat dulu ya dengan sebuah pantun. Nanti Bapak dan Ibu bisa bilang bisa jawab dengan kata cakep ya. Sudah siap? Makan ketoprak, jangan lupa dengan kerupuknya. Ayah bunda kerabat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bunda. Oke, alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang di acara webinar KB City Hotijah 2 bekerja sama dengan Unipar dengan tema Screen Time pada anak usia dini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan nama saya Rika Nurlaili yang akan memandu jalannya sesi diskusi pada hari ini. Selanjutnya, demi mewujudkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan instansi kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Untuk semua peserta webinar, mohon untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Ya kumpul semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia. Waktu dan tempat kami kepersilahkan kepada Ibu Istianatul Ayun. Sebelumnya, terima kasih waktunya, Bunda Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat wabarakatuh. Bapak Maulana Tri Anggono MPD selaku narasumber satu pada hari ini, dan kepada Ibu Sevi Triana MPD selaku narasumber dua pada siang hari ini. Syukur Alhamdulillah kita ucapkan karena acara webinar hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Saya di sini mewakili dari teman-teman panitia akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk peserta hari ini kurang lebih sejumlah 30 orang.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita sebagai guru-guru PAUD atau dan juga sebagai ibu, nggih, semua sudah menjadi ibu. Semoga webinar ini bisa kita terapkan pada anak didik kita, pada putra-putri kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pengalaman yang luas dari acara webinar ini. Dan saya mengucapkan mohon maaf apabila kami semua panitia terdapat fasilitasi acara webinar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan memulai diskusi kita kali ini bersama narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Maulana Trianggono MPD. Kepada Bapak Maulana, dipersilahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar jelas ya? Iya. Sudah, Bapak. Oke, Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Eh, Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertatap maya dalam kegiatan webinar nasional yang diselenggarakan oleh teman-teman panitia dari mahasiswa RPL PD PAUD. Saya lihat juga di sini ada Ibu Sevi ya. Selamat siang Ibu Sevi. Salam sehat ya Bu. Oke, eh, kali ini saya diminta oleh teman-teman panitia untuk bisa berbagi ya terkait dengan screen time bagi anak usia dini. Mohon izin saya bisa share screen ya ini ya. Oke. Oke, sudah nampak semua ya, Ibu-ibu? Ya. Oke. Oke, jadi ini pesertanya adalah teman-teman mahasiswa, dewan guru, ya semuanya guru ya, dan orang tua dari anak-anak. Baik, jadi teman-teman panitia kemarin eh, meminta saya untuk menyampaikan paparan terkait dengan tata kelola screen time pada anak usia dini. Nah, ini topik yang sangat menarik sekali ya, mengingat kita saat ini berada di era di mana mesin-mesin digital itu sudah sangat masif sekali perkembangannya. Dan anak-anak kita yang notabene adalah generasi alfa, generasi beta, dan seterusnya, ini hidup di dunia digital, atau bisa kita sebut sebagai digital natives, yang mana anak-anak generasi alfa, generasi beta ini lahir sudah terpapar oleh eh, media-media digital. Kebanyakan orang tua yang mana notabene juga orang tuanya ini adalah generasi milenial, generasi Z, ya, dan mereka hidup di era perkembangan zaman, perkembangan dunia digital yang semakin modern, semakin masif, sehingga mau tidak mau orang tua zaman sekarang ini juga eh, hidup di dunia yang serba digital. Otomatis eh, anaknya juga ikut terimbas dari pola hidup yang modern saat ini. Hmm. Nah, pada topik kali ini, tata kelola screen time pada anak usia dini, di mana kita sebagai orang tua, sebagai guru,
ini harus mampu menemukan keseimbangan antara teknologi digital dan optimalisasi tumbuh kembang anak. Oke, nah pertanyaan pertama yang perlu kita jawab bersama sebenarnya ya, di mana eh, ada dua hal yang menjadi eh, perhatian kita bersama. Mana yang lebih menyita perhatian kita? Gadget atau tumbuh kembang anak? Nah, ini seperti dua hal yang tidak bisa terpisahkan dalam hidup kita. Orang tua zaman sekarang, ketika bangun tidur, itu sudah yang dilihat pertama adalah HP, adalah gadgetnya, gawainya, ya, yang otomatis eh, bukan lagi menjadi harta yang tersier ya, tetapi ini menjadi kebutuhan primer di dalam hidup manusia di era sekarang. Ketika bangun tidur, kita langsung melihat HP, apakah ada notif, apakah ada WA, gimana kondisi hari ini, gimana kondisi semalam yang sempat saya tinggal, misalnya ada chat di grup ya, kita nggak mau ketinggalan nih, kita nggak mau ketinggalan berita ya, scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, scroll berita. Sehingga ini menjadi eh, perubahan mindset di era sekarang. Kadangkala ketika bangun tidur bukan anak dulu yang diopeni, tetapi gawainya kan gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, bukan sekedar menjauhkan anak dari gadget, ya, tetapi kita sendiri juga harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Memastikan gadget itu tidak mencuri panggung utama dari tumbuh kembang mereka. Dan kita sadar bahwasanya eh, gadget itu merupakan sesuatu yang sangat primer bagi kehidupan kita. Kita kemana-mana nggak bawa dompet, tenang saja ya. Tetapi kalau nggak bawa HP, wah itu udah pusing tujuh kepalang ya. Ya, semua. Ya bener ya. Saya juga mungkin begitu. Ya, kalau dompet ketinggalan nggak masalah. Uangnya ada di HP semua sekarang ya. Wah, Dikit-dikit QRIS, dikit-dikit QRIS. Kita belanja nggak usah bawa dompet ya. Bawa HP cukup ya ke Indomaret. Kecuali ke Koperasi Merah Putih belum bisa QRIS ya. Nah, nah, ini yang menjadi PR kita bersama ya. Ketika handphone gawai kita ini menjadi objek primer dalam kehidupan kita dan kita seringkali melupakan tumbuh kembang anak kita. Ketika kita pulang kerja atau pulang kuliah gitu ya, kita duduk itu bukan anak yang pertama kali kita rangkul, bukan anak yang pertama kali kita peluk, kita cium gitu ya. Tapi duduk kita lihat notif, apa ada WA, apa ada berita baru, itu mindset kita yang eh, membuat seperti itu, gitu ya. Kalau kita ketinggalan berita sedikit pun, rasanya kayak dunia itu terlalu jauh meninggalkan kita, kan gitu ya. Kalau kita nggak ngerti berita hari ini kita bisa menjadi terisolir di lingkungan sosial kita. Nah, ini yang eh, menjadi perhatian kita bersama. Mana sih yang lebih menyita perhatian kita? Apakah gadget, apakah tumbuh kembang anak kita? Itu. Nah, berbicara mengenai topik hari ini, kita harus tahu dulu anatomi dari screen time itu apa. Kalau di bahasa Indonesia kan, screen time itu adalah waktu layar, ya. Di mana screen time itu adalah total waktu yang dihabiskan entah anak kita atau kita dalam menggunakan perangkat digital yang memiliki layar. Nah, screen time itu tidak hanya dari HP saja, bisa dari televisi, laptop, video game, eh, terutama gawai ya, yang sangat mudah kita apa pegang gitu ya, dengan benda kecil yang penuh dengan aplikasi itu, kita bisa segalanya di situ. Nah, sekarang eranya bukan buku jendela dunia ya, tetapi smartphone adalah jendela dunia. Dengan
smartphone, kita bisa melihat dunia ini lebih cepat daripada bayangan kita sendiri. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian, kondisi-kondisi yang ada di luar sana ini bisa kita pantau melalui benda sekecil HP. Nah, banyak sekali sebenarnya gawai yang merupakan eh, alat untuk anak itu menghabiskan waktunya di screen time-nya. Televisi kalau zaman dulu ya, zaman era 90-an, era 2000-an, ini televisi masih mengambil alih screen time pada anak-anak kita. Terutama kita dulu ya, kita dulu hidup di era 90-an, otomatis televisi ini menjadi sarana atau media hiburan satu-satunya gitu ya. Ketika smartphone belum secanggih sekarang, maka televisi ini menjadi screen time. Bahkan dulu ada himbauan dari pemerintah untuk tidak melihat televisi dalam jarak yang sangat dekat gitu ya. Nah, sekarang medianya berubah menjadi smartphone. Smartphone ini benda kecil dengan layar yang kecil, tapi resolusinya tinggi. Nah, ini yang menyebabkan anak-anak zaman sekarang yang screen time-nya itu lama, screen time-nya itu tinggi, kebanyakan dari mereka ini sudah memakai kacamata sejak kecil. Sering kita temui bahwa anak-anak SD zaman sekarang ini sudah banyak yang berkacamata. Nah, ini juga menjadi salah satu dampak dari screen time yang tidak terkurasi atau tidak terkontrol dengan baik. Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Bahwasanya screen time itu merupakan total waktu yang dihabiskan oleh anak dalam menggunakan perangkat digital yang memiliki layar. Nah, kita tahu bersama bahwasanya anak-anak usia dini 0 sampai 6 tahun ini merupakan anak-anak yang termasuk dalam golden age. Artinya tumbuh kembangnya itu merupakan masa-masa keemasan, di mana masa-masa seperti ini itu tidak akan terulang. Masa-masa keemasan ini adalah masa-masa di mana seorang guru, pendidik, orang tua ini memberikan fondasi yang kuat dalam tumbuh kembang anak, terutama pada anak usia 3 sampai 6 tahun. Nah, ini merupakan fondasi utama perkembangan otak anak. Untuk membangun fondasi ini, layar datar dua dimensi tidak akan pernah cukup. Ya, dalam perkembangannya, dalam tumbuh kembang anak, anak itu membutuhkan banyak hal. Ya, tidak hanya ditunjang oleh gadgetnya saja, tetapi bisa melalui interaksi langsung, ya, komunikasi dua arah dengan orang lain, bergerak, dan pengalaman yang nyata atau konkret. Mana dalam masa tumbuh kembangnya ini, anak-anak harus bisa apa ya terstimulasi melalui banyak aspek. Layar datar dua dimensi ini tidak bisa mengakomodasi atau memfasilitasi anak itu untuk bisa berinteraksi secara langsung. Ya, ketika anak sudah menatap layar, anak itu cenderung pasif, ya, tidak bisa berkomunikasi langsung dengan HP-nya, kecuali ada aplikasi yang memang itu mengarahkan anak itu untuk bisa berkomunikasi dua arah. Ya, tapi kan anak hanya sekedar menonton di sana. Apalagi kalau sudah nonton YouTube, ya, scroll-scroll TikTok begitu ya, itu tidak terjadi komunikasi dua arah, melainkan anak hanya melihat, menonton secara pasif. Dengan adanya gadget, ya, anak hanya duduk diam sambil menonton layar tanpa bisa bergerak sedikit pun. Nah, ini juga menjadi bahaya ya, alarm bahaya bagi anak. Tumbuh kembang anak tidak akan maksimal jika dia hanya duduk sambil memegang HP. Kemudian melalui layar datar dua dimensi, anak juga tidak memiliki pengalaman yang konkret. Artinya dia hanya bermain dengan imajinasinya, dia hanya bermain dengan dunia mayanya, ya, tidak bisa bermain dan mengeksplorasi dunia nyata, di mana fisik motorik itu tidak akan bisa terstimulasi dengan baik jika hanya menggunakan layar datar dua dimensi atau gadget. Nah, ini menjadi
eh, penghalang ya dari seorang pendidik, dari orang tua untuk membangun fondasi yang baik bagi anak-anak usia di periode emas ini. Nah, banyak sekali dampak yang bisa disebabkan oleh gadget ya ketika anak itu screen time-nya udah terlalu tinggi ya. Ketika layar menggantikan dunia nyata. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama ya, menjadi concern kita sebagai orang tua, sebagai guru ya, bahwasanya dampak dari screen time yang berlebihan itu bisa merusak sistem fisik, kognitif dan emosional anak secara menyeluruh. Nah, ini menjadi bahaya sekali, ya, ibu-ibu sekalian, di mana terdapat eh, empat dampak, ya, empat dampak berdasarkan perkembangannya, berdasarkan emosionalnya, berdasarkan fisiknya secara visual dan fisik secara motoriknya. Nah, apa dampaknya ketika screen time itu berlebihan dalam aspek perkembangannya? Yang pasti, ketika screen time yang berlebihan itu akan membuat anak itu eh, cenderung untuk terlambat bicara dan kemampuan bahasanya juga terganggu atau sering disebut speech delay. Nah, memang sudah banyak ya penelitian-penelitian yang mengaitkan antara kecenderungan screen time itu menyebabkan speech delay pada anak. Ya, anak-anak yang jarang berkomunikasi dua arah, jarang bisa menirukan orang tuanya berbicara. Nah, ini akan menjurus kepada keterlambatan bicara atau speech delay. Kemudian anak akan sulit berkonsentrasi karena dengan adanya gadget ya, dia akan fokusnya hanya pada kesukaannya dia. Sedangkan ketika melihat konten yang tidak menarik atau tidak se apa ya, tidak bukan menjadi favoritnya atau menjadi kesukaannya, maka dia akan cenderung untuk mengganti, mengganti dan terus mengganti. Sehingga dia akan sulit berkonsentrasi. Apalagi kalau sudah anak-anak itu melihat gawainya, melihat smartphone-nya, kalau diajak ngomong itu tidak akan pernah nyambung. Ya, misalnya anak-anak lagi asik nih ya, lagi asik berselancar di dunia maya begitu ya. Terus, ayo nak, sudah waktunya makan. Ayo nak mandi. Nah, itu pasti anak-anak tidak akan fokus terhadap perintah dari orang tuanya. Sehingga eh, dia akan sulit berkonsentrasi. Kemudian dampak perkembangan selanjutnya adalah gangguan perkembangan sosial. Otomatis ya, ketika anak itu sudah fokus kepada gawainya, maka lingkungan sekitar, sosial sekitarnya itu tidak tidak eh, di apa istilahnya ya, tidak direken sama si anak. Apa ya bahasa direken ini? Jadi anak itu tidak tahu sekitarnya itu sedang apa. Bahkan kalau misalnya ada bencana pun ya, anak itu fokus pada gawainya, anak itu juga acuh kepada sosial sekitarnya gitu ya. Nah, ini akan mengganggu perkembangan sosialnya. Kemudian dengan adanya gawai ya, dengan adanya screen time yang berlebihan, maka itu akan cenderung menurunkan imajinasi, kreativitas dan kemampuan bermainnya. Loh, kenapa kok bisa begitu? Kan anak bisa melihat banyak konten di sana. Nah, ini dia. Jadi ketika anak itu sudah terpuaskan imajinasinya ya melalui konten-konten yang ada di smartphone, ini justru akan menyebabkan imajinasinya merendah. Ya, ketika anak itu diberikan fasilitas untuk bisa mengembangkan imajinasinya melalui gambar, melalui eh, warna begitu ya. Anak ini cenderung tidak bisa berimajinasi secara berlebihan karena sudah terpuaskan imajinasinya. Jadi dia tidak punya ekspektasi lebih lagi kepada dunia yang nyata, ya. Imajinasinya sudah terpuaskan melalui dunia maya. Otomatis ya, ini akan menumpulkan kreativitasnya. Anak-anak cenderung sudah melihat banyak-banyak hal yang menakjubkan ya di dalam gawainya itu ya. Sehingga ketika dia diminta untuk
berkreasi, itu akan cenderung tidak bisa berkreasi. Tuh. Kemudian, otomatis kalau eh, dia terlalu banyak ya melihat HP, melihat gawai begitu, maka fisik motoriknya juga akan menurun. Ya, dia jarang bergerak, dia jarang berolahraga, dia jarang bermain di luar. Otomatis kemampuan bermainnya juga akan menurun. Ya, kalau misalnya diajak temannya main sepak bola, diajak temannya main berlari-larian, maka dia akan sangat lemah sekali. Ya, jadi anak-anak yang memiliki kecenderungan screen time yang berlebihan, ini kemampuan bermain realnya itu akan lemah dan otomatis keterbatasan pengalaman yang konkret. Ya, dia banyak menonton konten-konten yang ada di gawainya. Ya, dia sudah terlalu banyak apa istilahnya melihat konten-konten secara maya. Otomatis ketika dia pindah ke dunia nyatanya, maka dia akan sangat minim pengalaman konkretnya. Ketika disuruh ini, dia tidak bisa. Ketika disuruh itu, dia tidak bisa. Kenapa? Karena nggak melakukan apa-apa. Dia hanya melihat saja tayangan-tayangan yang ada di dalam gawainya. Kemudian dari dampak emosionalnya. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali ya dari segi emosionalnya ya. Yang pertama adalah pasti anak-anak dengan screen time tinggi itu akan memiliki ketergantungan yang tinggi juga terhadap gadget. Ketika misalnya ya anak-anak itu diajak ke mana gitu ya berlibur kemana, pasti yang ditanya mana HP, mana HP. Jadi anak-anak itu tidak enjoy menikmati kebersamaan dengan keluarga, tidak enjoy menikmati liburannya, tidak enjoy menikmati pemandangan ya. Dia akan lebih sibuk dengan gadgetnya. Nah, ini berbahaya sekali ya Bapak Ibu ya. Ketika eh, anak itu sudah sangat tergantung dengan gadget. Ya kalau nggak ada gadget maka dia malas. Kalau nggak ada gadget dia tantrum. Kalau nggak ada gadget dia ngambek gitu ya. Nah ini sangat bahaya sekali bagi tumbuh kembang anak. Nah ini yang mungkin sangat sering menimpa anak-anak zaman sekarang. Ya, kecenderungan instant gratification atau menuntut kepuasan instan. Nah, seringkali sekarang anak-anak itu disuguhi menonton short video, ya. Kalau di YouTube itu ada YouTube Shorts, ya. Sebenarnya ini konten dari eh, Instagram Story atau TikTok gitu ya, di mana konten-kontennya itu pendek, konten-konten pendek sekitar 30 detik atau 1 menit begitu. Justru ini bahaya untuk tumbuh kembang anaknya. Ketika anak sudah sering menonton short video, ya, video pendek, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk instant gratification. Ya, ketika ada konten yang dia sukai, maka dia tonton. Ya, karena pendek-pendek. Kemudian ketika selesai, video itu akan berlalu, diganti dengan konten lainnya. Nah, ketika konten yang selanjutnya itu tidak sesuai harapannya, maka dia akan skip, skip, skip gitu ya. Akan scroll, scroll terus. Sama dengan ibu-ibu sekalian. Betul nggak, Bu? Ya, ketika tontonan atau video yang kita lihat itu tidak sesuai harapan kita, maka cenderung kita skip, skip, skip gitu. Nah, anak-anak juga demikian ternyata, ibu-ibu. Ya, ketika anak-anak itu sering scroll-scroll ya, misalnya video ini nggak suka, scroll langsung. Video ini nggak suka, scroll langsung. Nah, ini akan mempengaruhi mindset anak di dunia nyata. Ya, ketika anak-anak itu sekolah misalnya ya, kemudian pembelajarannya itu tidak sesuai harapannya, tidak menyenangkan misalnya, dia akan cenderung memakai mindset tersebut. Ya. Pengennya nyekip terus, pengennya scroll terus. Aku nggak mau pembelajaran ibu, aku nggak mau ini pembelajarannya nggak menarik, skip. Akhirnya apa? Dia tidak perhatian terhadap pembelajarannya, malah tidak fokus dengan pembelajarannya, dia main sendiri, ya, dia heboh dengan dunia sendiri, gitu ya. Nah, ini yang disebut instant gratification.
Dia menuntut kepuasan instan. Artinya kalau tidak sesuai dengan keinginannya saat itu juga, maka mindsetnya berpikir bahwa ini harus di skip, ya. Aku nggak suka konten ini. Nah, ini juga akan jadi bahaya ya kalau kalau ini terjadi di real time. Artinya ketika di sekolah gitu ya, ketika guru-guru tidak bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, dia akan berpikir mindsetnya main instant gratification, ya, skip. Saya nggak suka pembelajaran ibu gitu. Nah, ini bahaya. Nah, dampak emosional yang ketiga adalah potensi gangguan regulasi emosi. Nah, banyak sekali anak-anak yang screen time-nya tinggi, dia akan memiliki kecenderungan untuk tantrum, ya, potensi gangguan terhadap regulasi emosinya. Dia tidak bisa mengatur emosinya sendiri, ya. Dia suka marah, suka nangis, ya. Kalau keinginannya tidak dikasih atau tidak dipenuhi, maka dia akan tantrum. Nah, ini dikarenakan screen time yang berlebihan, Ibu-ibu. Oke, itu dari dampak emosionalnya. Kalau dari dampak fisiknya, secara visual, nah, otomatis karena yang indera yang melihat itu adalah mata, maka akan sering sekali ketika screen time itu berlebihan, ini akan merusak matanya. Ya, mata itu sering lelah, mata kering, bahkan mata merah, iritasi gitu ya, karena terkena radiasi dari HP. Nah, ini juga akan merusak, sedikit demi sedikit akan merusak matanya. Sehingga banyak sekali anak-anak zaman sekarang, SD itu sudah banyak yang berkacamata. Karena apa? Karena setiap hari, tiap jam, dia terkena radiasi dari layar yang sangat terang otomatis ya. Dan HP itu kalau dipegang anak-anak itu pasti terangnya sudah melebihi terangnya matahari. Jadi sangat terang sekali, dia nggak mau yang gelap-gelap. Ya, dia maunya diterangin banget. Otomatis semakin terang nitsnya, maka itu akan semakin merusak matanya. Nah, bahkan di serial Upin Ipin itu ada yang diperlihatkan bahwa apa matanya seperti mata panda gitu ya, matanya menghitam gitu. Nah, itu salah satu cara eh, agar anak itu tidak nonton secara berlebihan atau screen time-nya tidak terlalu tinggi. Kemudian dampak fisik secara motoriknya, karena dia fokusnya terhadap HP dan tidak sering bergerak ya, hanya duduk saja bahkan tiduran. Nah, ini mengakibatkan kurangnya aktivitas fisik yang akan mengganggu perkembangan tubuhnya sendiri ya. Ada risiko obesitas di situ. Apalagi kalau melihat HP-nya itu sambil nyemil terus gitu ya, nyemil terus. Nah, itu akan meningkatkan risiko obesitas. Nah, screen time yang tinggi itu juga akan merusak otaknya sehingga ini akan mengganggu tidurnya. Oke, Bu siapa Bu Rika? Kalau saya sudah out of time, saya diingatkan ya. Baik. Nah, ini ada standar kesehatan tata kelola usia. Panduan baku berdasarkan pedoman kesehatan anak untuk membatasi durasi anak melihat layar. Kalau anak usia 0 sampai 2 tahun ini tidak direkomendasikan untuk diberikan gawai atau diperlihatkan eh, konten-konten digital melalui screen melalui smartwatch-nya. Kecuali kalau misalnya ada keluarga yang video call, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah konten-konten YouTube itu jangan. Nah, usia 2 sampai 5 tahun, ini usia anak usia dini ya, PAUD, KB, TK gitu ya. Nah, ini hati-hati karena jangan dibiasakan anak itu untuk melihat layar terlalu lama. Kasih aturan bahwa maksimal 1 jam per hari. Bukan berarti 1 jam terus-menerus ya. Tapi eh, misalnya 15 menit oke lah. Nanti dilanjut lagi 15 menit lagi oke. Yang penting 1 jam per hari. Ini maksimal. Jangan sampai lebih. Ya, wajib didampingi oleh orang tua. Dan hanya menggunakan konten-konten yang edukatif. Sehingga
anak-anak usia 2 sampai 5 tahun ini harus mendapat pendampingan orang tua ketika melihat smartwatch. Kok smartwatch, smartphone. Ya. Nah, kalau usia 6 tahun ke atas, nah ini boleh, tapi dengan aturan yang ketat. Ya, tetapkan batas dalam memberikan aturan kepada anak. Oke, nah ada 4 pilar penggunaan gadget yang sehat. Ya, anak-anak itu bukan dilarang untuk menggunakan gadget, bukan dilarang untuk melihat konten-konten digital, ya. Karena kita juga harus sadar diri bahwa sekarang itu eranya era digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak pasti akan dekat dengan dunia digital nantinya. Dan kalau anak-anak itu tidak dikenalkan dengan dunia digital, maka anak-anak itu juga akan eh, terisolasi di sosialnya nantinya. Nah, ada 4 pilar yang harus kita ketahui bersama sebagai orang tua, sebagai guru ya. Pertama adalah pendampingan atau dampingi anak itu. Jangan dibiarkan anak menonton sendirian. Ya, kita harus tahu apa yang ditonton. Ya, kalau misalnya ada konten-konten yang tidak sesuai umurnya, maka harus kita kasih tahu, kita tegur. Nggak boleh ditonton itu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kurasi, pilih konten-konten yang edukatif dan sesuai dengan usianya. Kemudian konteksnya, tetapkan zona bebas gadget. Misalnya, pada saat makan nggak boleh pakai gadget. Dan jangan jadikan gadget itu sebagai penenang utama saat anak rewel. Nah, ini seringkali orang tua nggak ngerti apa lagi yang harus dilakukan ya. Ketika anak nangis, anak susah makan, maka gadgetlah satu-satunya dewa penolong. Nah, ini bahaya, Bu ya. Sehingga jangan sampai gadget itu sebagai penenang utama. Ya. Alihkan kepada hal-hal yang lain. Misalnya TV. TV nggak apa-apa karena dia kan layarnya besar, terus nontonnya agak jauhan. Sehingga anak-anak itu masih masih bisa berkomunikasi. Kemudian konsistensi. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwasanya orang tua harus konsisten nih ya, menetapkan aturan waktu penggunaan tanpa kompromi. Artinya kita ngasih batasan kepada anak, ini dilakukan secara konsisten agar anak-anak terbiasa mematuhi aturan tersebut. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Jadi anak itu adalah peniru ulung. Aturan itu dimulai dari kedisiplinan kita sendiri. Kembali ke pendahuluan tadi, ketika saya menjelaskan tentang apa yang pertama kali kita, apa istilahnya ya, apa yang pertama kali kita pegang ketika kita bangun tidur, ya. Kalau HP, ya wassalamualaikum. Ya, jadi di sini peran utama orang tua ini penting. Ya. Orang tua harus bisa menjadi contoh atau role model penggunaan gadget yang baik. Ya, kalau sudah di rumah, gadgetnya ditaruh, main sama anak, ya. Anak-anak diajak komunikasi, anak-anak diajak main, diajak baca buku, diajak berkegiatan, ya. Jadi ketika anak itu melihat kita bermain gadget, otomatis dia akan mencontoh, ya. Loh, ibu aja main HP, kok aku nggak boleh? Tuh, bahaya, Bu. Anak saya sudah bisa protes nih usia 2 tahun. 2 tahun anak saya, ya. Ketika saya eh, misalnya lagi baca WA gitu ya, dari mahasiswa, dari teman-teman, itu anak saya udah protes. HP, HP begitu ya. Maksudnya saya disuruh naruh HP karena ketika anak saya megang HP, saya suruh taruh. Ayo taruh HP-nya, taruh HP-nya. Gitu ya. Dan anak mencontoh gitu ya. Yang kedua adalah mengutamakan komunikasi dengan kegiatan keluarga tanpa gadget. Nah, ketika kita kumpul satu keluarga, taruh HP-nya ya. Kita main dengan anak kita, main dengan suami kita, istri kita begitu. Kemudian menyediakan waktu bermain dan berinteraksi secara penuh dengan anak. Lalu membuat aturan penggunaan gadget yang berlaku untuk seluruh anggota rumah. Nah, ini harus dipatuhi oleh semua yang ada di rumah itu.
baik si kakak, si bapak, si ibu, si anak juga. Saya kurang berapa menit ya, Ibu ya? Kurang 5 menit, Bapak. Kurang 5 menit. Oke, ini Iya. sudah di ujung ya. Oke, ada piramida diet aktivitas anak ya. Jadi kita selain membatasi penggunaan gadget atau screen time, ya kita harus bisa menyediakan fasilitas-fasilitas untuk anak bisa eh, mengoptimalkan tumbuh kembangnya ya. Oke lah ya, screen time kita sudah terkurasi, tetapi harus ada kompensasinya bagi anak ya. Di rumah kita harus bisa menyediakan buku bacaan, permainan anak ya, harus bisa mengajak anak main, gambar, mewarnai, nyanyi gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar dari tumbuh kembang anak yakni bermain ya, bermain di luar, bermain bersama keluarga, berkebun bersama begitu ya. Jadi ada kegiatan nih untuk bisa melupakan gadget sejenak. Nah, kemudian ini yang perlu kita deteksi sejak awal. Ketika layar itu mengambil alih kendali pada anaknya, segera lakukan intervensi dan batasi gadget jika anak menunjukkan tanda-tanda berikut. Ya. Anak selalu meminta gadget setiap saat. Nah, ini harus segera diputus nih mata rantainya ya. Jangan sampai anak itu kebiasaan menggunakan gadget pada saat jalan-jalan bersama, itu ya, lagi makan, itu harus dibatasi. Terus ketika anak itu kurang tertarik untuk bermain dengan teman sebaya. Nah, ini menunjukkan gejala antisosial ya. Ketika anak itu sudah nyaman dengan gadgetnya, maka otomatis kehidupan sosialnya akan terganggu. Nah, ini perlu kita aware terhadap kondisi tersebut. Kemudian prestasi atau perkembangan belajar mandek atau menurun. Nah, ini juga bisa jadi karena kebanyakan main gawai, dia nggak belajar, dia nggak fokus terhadap pelajaran, ini bahaya. Ketika anak menangis atau marah tantrum ya, kalau gadgetnya diambil. Nah, ini berarti dia sudah ketergantungan gadget. Nah, ini bahaya, Bu. Ini harus mulai dikurasi, harus mulai diperbaiki. Anak-anak cenderung sulit tidur malam. Nah, ini juga harus melalui pembiasaan ya. Kemudian anak semakin jarang berinteraksi dengan keluarga. Wah, ini sudah bahaya gitu ya. Ini sudah lampu merah. Kalau sudah ada tanda-tanda ini, berarti kita sudah harus mengambil tindakan yang tegas. Oke, yang terakhir eh, untuk topik kali ini, jadi gadget itu sebenarnya bukan musuh ya, tetapi merupakan alat. Ya, kita hidup di dunia digital ini, kita tidak bisa menghindar dari konten-konten yang ada di dalamnya. Nah, ini harus bijak ya. Kita sebagai orang tua harus bijak dalam mengelola gadget. Ya, penggunaan gadget yang sesuai usia, dibatasi durasinya, didampingi penuh oleh orang tua, dan diimbangi dengan interaksi langsung. Justru akan menjadi alat bantu yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru, ini harus bisa menjadikan kita sendiri sebagai contoh yang baik bagi anak kita. Bagaimana menggunakan gadget yang baik, yang positif bagi tumbuh kembang anak. Ya, mungkin itu saja dari saya. Monggo nanti kita bisa diskusi terkait dengan topik ini ya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima Sama-sama, kasih. Bu. Terima kasih kepada narasumber kita yang pertama, Bapak Maulana Trianggono, MPD. Untuk selanjutnya, kita akan langsung ke narasumber kedua, yaitu untuk Ibu Rizky Sevi Triana, MPD. Untuk Ibu Sevi, kami persilahkan. Saya terdengar dari sana, Bapak Ibu? Kecil, Bun, suaranya. Ya.
Oke, jika sudah saya buka. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya diundang oleh kelas RPL PG PAUD. Nggih. Juga di sini ada Pak Maulana. Matur nuwun sampun hadir di acara mahasiswa yang luar biasa ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia serta sekolah yang mengadakan yaitu KB Khadijah 2. Ini di mana Bu letaknya, Bu? di Desa Gumuk Mas. Gumuk Mas. Jember Iya, Mas nggih. Gumuk Mas itu Jember Barat, Bunda. Oke, luar biasa ya. Matur nuwun sangat sudah diselenggarakan acara ini. Semoga siang-siang nggak ngantuk ya, ibu-ibu ya. Tadi saya lihat sudah banyak yang gini-gini ya. Semoga eh, tetap semangat gitu ya. Oke, matur nuwun. Agar tidak berlama-lama akan saya sampaikan karena PPT-nya mirip-mirip ya. Saya rasa tadi sudah disampaikan semuanya oleh narasumber satu, jadi saya tambahi sedikit-sedikit saja gitu, oke, Bapak Ibu. Oke, jadi memang di era sekarang kita tidak bisa beralih dari teknologi begitu, oke. Tadi juga disampaikan oleh Pak Maulana, tidak hanya anak kecil, bahkan ibu-ibu pun bangun tidur yang dicari apa? HP-nya, gadgetnya. Sudah live tidak hari ini gitu ya. Sudah upload story tidak ya. Terus yang nonton siapa saja. Biasanya kalau perempuan seperti itu. Yang nonton status saya siapa aja ya. Wah, jangan-jangan ada mantan saya gitu ya. Bu Istianul ini biasanya. Kayak gitu. Jadi bangun tidur ya, yang dilihat HP-nya, yang dikangenin HP-nya. Nah, ini sisi jelek dari penggunaan gadget. Nah, sisi baiknya apa? Ya, sisi baiknya yaitu dapat meningkatkan dopamin kebahagiaan. Seperti yang saya sampaikan di mata kuliah kemarin ya. Dopamin kebahagiaan anak itu bisa meningkatkan seluruh aspeknya, tapi sementara sisi negatifnya itu lebih banyak, Bu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Maulana, nggih, anak jadi malas gerak, akhirnya obesitas, anak jarang komunikasi dengan orang tua, akhirnya menyebabkan speech delay karena tidak adanya stimulasi secara berkala seperti itu. Jadinya banyak anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang nantinya. Ya, seperti itu. Anak males gerak, anak males ngapa-ngapain, semuanya males karena semuanya sudah terpenuhi di dalam layar, ya. Yang yang disampaikan Pak Maulana juga betul tadi, tidak hanya gadget saja, Bapak Ibu, termasuk televisi, ya, komputer, tablet dan lain sebagainya. Nah, kalau televisi itu zaman dulu sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi janganlah dijadikan kebiasaan. Kadang orang tua itu menghidupkan TV itu seharian gitu ya. Jadi anak-anak terbiasa walaupun tidak diberikan gadget tapi kan nonton TV sama aja nggak? Kalau nggak ada layar nggak bisa maem sampai dikejar-kejar mau makan gitu ya. Sampai mau kemana-mana harus makan dulu. Anak lari-lari baru disuapin ya. Jadinya kedisiplinan juga berkurang. Harusnya di meja makan, ternyata anak-anak harus nonton TV dulu, gitu ya. Akhirnya anak-anak rewel, marah-marah, ndak jelas gitu ya. Tantrum seperti yang disampaikan narasumber itu tadi. Sebetulnya kita katanya Pak Maulana nggak bermusuhan ya, nggak bermusuhan dengan gadget ya. Hanya saja harus ada aturan yang jelas ya. Aturan yang jelas itu diberikan oleh siapa? Tetap oleh orang tua ya. Jadi nggak seharian ngegame gitu Bu, nggak seharian lihat TV ya. Karena sering kita jumpai bahwasanya orang menyalakan TV, menyalakan HP ya, itu bukan hal yang tabu ya. Sudah biasa kita kumpul bareng-bareng semuanya megang HP ya. Statusnya bersama-sama, tapi HP-nya sendiri-sendiri ya.
Jadi dari itu anak-anak mengalami banyak dampak yang negatif. Seperti yang disampaikan tadi, matanya kering, gatal, akhirnya minus, silinder, bahkan anak SD sudah berkacamata. Nah itu, kasihan Bu. Nggih. Jadi sebagai orang tua ya, terutama sesama pekerja ya Bu, kan banyak guru nggak di sini. Pasti paham ya. Rasanya bingung ngatur waktu itu ya. Antara meeting buat RPP, deadline buat media, besok pekerjaan rumah juga belum selesai, pulang masih nyuci, masih masak, nggih, gitu nggih. Nah, kadang memang gadget itu penyelamat katanya Pak Maulana tadi. Penyelamat darurat. Apalagi kalau anaknya rewel ya, nyonya, pegang dulu ya. Anak nggak mau makan ini, makan sambil lihat TV, sambil lihat gadget. Jadi kapan orang tua harus memberikan gadget? Nah, berapa lama? Tadi juga sudah disampaikan ya, maksimal 1 jam untuk anak usia berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Loh, anak usia 2 tahun enggak boleh. Lo enggak diperhatikan ini. Ayo, anak di bawah 2 tahun tidak diperbolehkan menonton apapun, ya. Iya, Baik iya. itu TV, baik itu gadget, layar HP, dan lain sebagainya. Yang boleh apa tadi, Bu? Video call, nggih. Iya, Video video call call. dengan mbahnya, misalkan, halo adik, ngapain? Nah, di situ kan ada komunikasi 2 arah, ya. Dan itu nggak boleh lama-lama, Bu. Sama saja, ya. Maksimal lah 10 sampai 15 menit, ya. Karena memang katanya radiasinya itu tidak bagus, apalagi untuk bayi. Kan masih dikatakan bayi, itu di usia-usia segitu. Iya. Lalu kalau 2 tahun baru 1 jam, ya. Kalau Ya. kita lebih sedikit dari itu lebih baik, Bu. 1 jam itu lu lama ya. Kita aja kadang 30 menit perih ya matanya. Kalau udah di usia SD, PAUD, ya sudah boleh 1 jam ya. Kadang kalau dulu itu zaman-zamannya COVID harus menggunakan Zoom misalnya. Ya enggak apa-apa, tapi kan itu ada interaksi antara guru dan anak gitu ya. Anak kalau masuk SD itu maksimal 2 jam, Bu. Itu sudah maksimal. Tapi pesan untuk guru SD kalau melakukan pembelajaran online, jangan monoton ngajarnya ya, karena anak itu akan bosen ya. Karena biasanya main, ya, nonton di layar sambil bermain, tapi mereka belajar ya. Karena natap layar itu kan membosankan. Coba buat aktivitas fisik juga, misal dengan gerak lagu gitu ya, ice breaking, seperti itu. Jadi pembelajaran selama 2 jam itu tidak membosankan. Mereka bukan mahasiswa ya, Bapak Ibu. Mungkin ada guru SD di sini. Jadi berilah ice breaking ya. Kalau duduk saja, tadi juga disampaikan bahwasanya tidak bagus. Anak akan pegel-pegel gitu ya. Posturnya, duduknya bakalan terganggu, merasa pusing, mual, dan lain sebagainya. Nah ini kan juga bisa menghambat tumbuh kembang seperti itu. Terus kalau anak-anak sudah kecanduan gimana? Kira-kira bisa ditangani tidak? Kadang kita sudah terlalu nyaman memberikan HP ya. Jadi kalau sudah diambil, anak-anak akan nangis, tantrum ya. Nah, kembali lagi ke batasan-batasannya. Jangan kalah Bu sama anak Bu ya. Yang kendalikan anak itu kan kita, nggih. Jadi orang tua itu harus konsisten ya. Sebetulnya mereka nangis itu kan manipulasi ya, agar supaya kita itu em, kasihan gitu ya. Aku marah-marah, aku merengek, nanti mama akan ngasihkan HP-nya. Ya, hari ini dikasih, besok gitu lagi, nangis lagi. Biar orang tuanya, mesakno gitu ya, sampai gulung-gulung, nggak tega misalnya. Makanya bagi orang tua,
amarahnya disimpan dulu ya. Kalau anak tantrum, apalagi anak-anak usia 2-3 tahun ke atas itu sebetulnya sudah bisa berpikir ya, cari ide supaya orang tuaku itu kasihan gitu. Ternyata dengan cara menangis, dengan cara marah-marah, orang tuaku akan memberikan apa yang aku inginkan. Nah, seperti itu misalkan. Mungkin mereka bosan Bapak Ibu, makanya harus dialihkan dengan kegiatan yang positif ya. Seperti yang disampaikan Pak Maulana tadi, misal dengan liburan keluarga gitu ya. Liburan keluarga, bermain pasir. Tujuannya agar apa? Agar anak-anak lupa ya. Agar anak-anak tidak ingat sama gadgetnya gitu. Jadi tetap berikan batasan ya. Batasan, lalu berikan apa namanya? Perjanjian, apa namanya? Negosiasi ya. Berikan negosiasi 5 sampai 10 menit sebelum anak menyelesaikan gamenya misalnya ya. Nah, itu harus apa? Begitu. 5 sampai 10 menit lagi waktunya habis ya, Adik. Pegang HP-nya. Nanti setelah main HP, membantu mama di dapur, kita main kue. Misal kalau perempuan gitu ya. Main kue-kuean gitu ya. Jadi harus ada triknya. Kita juga harus berpikir ya, gimana caranya anak itu nggak bosan setelah melakukan screen time. Jadi nggak setelah mematikan HP, HP-nya diambil ibu, terus nggak ada kegiatan. Kan gabut, Bu. Jadinya yang dipikir HP terus gitu ya. Ada juga anak yang langsung tantrum pastinya. Ya, ketika HP-nya selesai, mereka tantrum. Caranya gimana? Berikan pengertian, berikan pemahaman secara pelan-pelan. Kasih pelukan gitu ya. Kasih pelukan yang hangat, berikan pemahaman ya. Nanti kalau kita sudah janjian, kalau main HP nggak boleh lama-lama ya gitu. Itu nggak Ibu nggak? Tadi kan sudah janjian sama Mama, main HP-nya nggak boleh lama-lama. Maksimal 1 jam sambil dipeluk. Tujuannya agar apa? Agar anak merasa aman. Karena usia-usia Golden Age ini masih butuh dukungan, ya. Masih butuh rasa aman, butuh perlindungan seperti itu. Dan ada juga yang marahnya itu sambil mukul-mukul biasanya. Nah, ini terlalu dimanja ini biasanya. Apa-apa diturut. Nah, kalau gini berikan pemahaman juga, ya. Perlahan-lahan berikan nasihat, pelukan, ya. Tangannya dipegang secara kuat, ya. Nggak usah langsung dimarahi, Bu. Ya, nanti tambah nyolot anaknya. Ya, berikan pemahaman, dipegang tangannya. Nanti tangannya adik sakit, mukul-mukul meja. Ya, nanti tangannya terluka. Jadi intinya apa? Biarkan emosinya keluar dulu. Karena anak masih belajar mengekspresikan emosi ya. Sedih, bahagia, kesel ya. Itu harus bisa diekspresikan. Kalau nggak punya em, apa namanya, tidak bisa berekspresi juga berbahaya. Berarti ada terjadi sesuatu ketika anak-anak tidak bisa mengungkapkan ekspresinya. Nah, gitu. Jadi intinya ibu-ibu itu harus tegas, nggih. Tegas itu bukan berarti galak, nggih Bapak Ibu. Tetap dengan cara memeluk, ya. Memeluk, terus berikan kata-kata yang menenangkan emosinya. Dan juga Bapak itu juga harus kerja sama, Bu. Jangan kita sudah susah payah ya mendisiplinkan anak, tiba-tiba bapaknya datang-datang belikan tablet. Ya toh? Nah ini harus ada kerjasama antara bapak dan ibu seperti itu. Sebetulnya cara mendisiplinkan anak itu nggak terlalu sulit nggak Bapak Ibu. Jadi intinya kita harus melalui pembiasaan dulu, nggih. Jadi pembiasaan sesuatu yang diulang-ulang setiap hari gitu ya. Selama 1 bulan itu anak pasti sudah patuh.
Intinya jangan kalah sama anak, gitu, nggih. Sosialisasi, interaksi sosial itu masih sangat diperlukan untuk anak-anak golden age ya. Karena dengan cara kayak gitu, kita itu bisa mengembangkan kemampuan berbicara ya. Belajar antri misalnya ketika beli-beli ya, belajar berbagi ya. Itu nggak didapatkan melalui screen time, Bu, tapi melalui interaksi sosial. Jadi harus kita aktif juga sebagai orang tua ya. Jadi seperti itu. Lalu tadi juga disampaikan bahwasannya screen time itu fokusnya hanya satu titik ya. Karena mata anak hanya tertuju pada layar HP begini. Jadi nggak ada komunikasi dua arah ya, nggak gerak ke kanan, nggak gerak ke kiri. Nah ini berbahaya juga seperti itu. Nanti anak-anak juga malas ya ketemu dengan manusia secara nyata. Iya. Karena hampir anak sekarang itu nggak bisa membedakan, Bapak Ibu. Dunia nyata dengan dunia yang maya. Ya. Diajak ngomong pun juga males. Ya. Males jawab, di WA nggak pernah bales. Ya. Kalau diajak liburan nggak seneng karena nggak ada sinyal, begitu ya. Nah itu. Bedanya anak dulu dengan anak sekarang. Kalau anak zaman dulu diajak liburan ke rumah nenek, main ke sawah gitu ya, explore ke sungai dan lain sebagainya, itu seneng. Sampai ada apa? Tugas bahasa Indonesia biasanya kalau anak SD ya, menceritakan kembali saat liburan, liburan ke rumah nenek seperti itu. Tapi untuk sekarang itu bukan hal yang menarik, Bapak Ibu. Karena di sana anak-anak nggak bisa main game ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya interaksinya hanya di game saja ya. Interaksinya sama teman-teman di game sampai teriak-teriak gitu ya, main ML dan lain sebagainya. Kalau anak SD sekarang itu apa permainannya? Minecraft ya. Nah, itu sampai berbicara sampai malam ya dengan teman-teman di game. Ketika ketemu orang asli, apalagi orang yang lebih tua itu membosankan bagi mereka, ya. Apalagi tontonan sekarang ya Bapak Ibu, tontonan sekarang itu memang banyak negatifnya. Katakan saja Cocomelon ya. Cocomelon itu juga tidak semuanya bisa diserap oleh anak usia dini ya. Di situ ada warna-warna yang sangat kontras. Pernah saya jelaskan dulu, nggih. Warna-warna yang sangat kontras seperti merah, kuning, hijau itu juga tidak bagus untuk anak-anak ya. Berikan warna-warna yang soft, warna-warna yang pastel begitu ya. Nah ini juga nggak baik untuk anak-anak karena menyebabkan overstimulasi. Beda dengan kartun-kartun zaman dulu. Warnanya itu soft ya, kayak Doraemon ya, Shinchan dan lain sebagainya. Nah, geraknya juga tidak terlalu cepat. Tokohnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kartun sekarang ya, itu geraknya cepat semua itu ya. Tak, 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 tak. Di situ ada siapa saja juga nggak tahu. Banyak sekali tokohnya di sana. Jadi anak-anak overstimulasi ya, menyebabkan apa? Fokusnya terhambat begitu. Jadi kayak kartun zaman dulu, anime gitu ya, kayak Ghibli dan lain sebagainya itu tokohnya tidak terlalu banyak seperti itu. Gitu nggih. Pitus ya. Ya. Itu HP-nya jangan dipitus-pitus ya. Ya. Oke. Pak. Mungkin itu saja nggih dari saya. Matur nuwun. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Bu Rizky Sefitriana MPD. Sekarang
Mung- Mungkin ada yang mau bertanya dari Ayah atau Bunda. Ingin bertanya, Bunda. Iya, monggo Bunda. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Luri, saya berasal dari guru PAUD. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran kita sebagai guru PAUD untuk meminimalisir ketergantungan anak terhadap gadget. Sedangkan waktu anak di sekolah itu kan sangat terbatas. Kebanyakan waktunya itu di rumah bersama orang tua. Dan mayoritas wali santri atau wali murid di daerah saya itu adalah pekerja, di mana mereka menitipkan anak-anak biar anak tenang gadget atau dikasih HP gitu. Sedangkan itu kan berdampak banyak terhadap anaknya sehingga anak itu ketergantungan gitu. Bagaimana peran kita sebagai guru PAUD untuk um, menanggulangi anak yang ketergantungan terhadap gadget? Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada Bu Sevi untuk bisa menjawab. Oke, Bu siapa tadi yang nanya? Bu Wahyu, Bunda. Terima kasih Bu Wahyu. Guru PAUD nggih, Bu Wahyu nggih. Ya Bunda, sama-sama terima kasih juga. Oke. Bu Wahyu, ketika kita menjadi guru PAUD, kita tidak usah risau ya. Tadi juga disampaikan oleh Bu Wahyu bahwasanya kita dengan anak itu tidak berlama-lama ya. Jadi bukan hanya tugas kita sebagai guru untuk menjadikan anak itu lebih disiplin juga. Ini adalah tugas sebagai orang tua mereka ya. Tugasnya apa di rumah? Nah, kembali lagi kita harus memberikan pemahaman secara mendalam kepada orang tua, berikan parenting begitu ya. Kita kan sebagai edukator tuh, jadi guru. Jadi pemahamannya seperti apa? Harus berikan permainan yang edukatif, Bu, misalnya seperti itu. Lalu kenalkan bahwasanya gadget itu bukan satu-satunya sumber hiburan, ya. Jadi di sekolah itu jangan diberikan layar secara terus-menerus. Di sana ada layarnya tidak, Bu? Di lembaga Bu Wahyu. Alhamdulillah ada Bunda, yang lembaga TK, cuma kita buat bersama-sama dengan kelompok bermain. Oke, berarti dalam satu minggu kira-kira berapa kali untuk menonton layar tersebut? 1 bulan 3 kali Bunda. Oke, 1 bulan 3 kali. Gak apa-apa lah ya, karena ini masih masuk permainan atau kegiatan yang edukatif. Jadi dari sana teman-teman diajak untuk mengeksplor yang mereka belum tahu. Jadi kembali lagi, peran guru apa? Hanya menciptakan pembelajaran yang menarik, Bu. Ya, dari segi apa? Pembelajaran berbasis permainan misalnya ya. Dari STEM, storytelling, musik gerak, tari, dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus menjadi role model. Kalau gurunya di depan murid itu main HP terus, ya, terus bilang ke anak-anak jangan main gadget di rumah, kan sama aja, ya. Dikit-dikit main HP, istirahat main HP, datang salam sama murid, lihat gadget. Nah, itu kan menjadi apa? Contoh untuk anak-anak. Lo bu guru lo main HP, seperti yang disampaikan Pak Maulana tadi ya. Anaknya sudah bisa protes begitu ya. Begitupun dengan anak PAUD. Apalagi sudah agak besar ya kalau usia 3 tahun ke atas. Mereka sudah bisa memahami ketika orang lain melakukan kesalahan begitu ya. Jadi harus diskusi. Diskusi secara sederhana. Bagaimana caranya orang tua atau embahnya ya yang mendampingi setiap hari itu sama-sama paham ya. Sama-sama mengerti bahwasanya gadget itu tidak boleh diberikan terlalu lama begitu. Nggih. Jadi adanya parenting antara kolaborasi antara orang tua dan guru begitu, Bu Wahyu. Terima Oke, kasih Bunda. oke.
mungkin menambahkan ya, Bu Sevi izin. Oke, monggo Pak. Oke, jadi tadi yang disampaikan Bu Sevi ya, seperti itu. Jadi eh, peran orang tua memang ini paling banyak porsinya karena selama 10 jam lebih itu anak bersama orang tua. Nah, bagaimana peran guru PAUD? Nah, dengan mengadakan kegiatan seperti ini salah satu cara ya, di mana guru-guru PAUD itu bisa mengadakan parenting bersama orang tua dan menyampaikan informasi terkait penggunaan gadget yang baik, terus screen time ya bahayanya screen time yang tinggi atau berlebihan. Nah, dengan begini eh, orang tua juga menjadi sadar dan memberikan pembiasaan yang baik bagi anaknya di rumah. Nah, ini kan juga eh, kedua belah pihak, baik guru PAUD maupun orang tua itu harus bekerja sama ya dalam membiasakan pembiasaan yang baik bagi anak dalam penggunaan gadget gitu. Jadi juga disampaikan oleh Bu Sevi bahwasanya kita sebagai guru PAUD juga harus memberikan teladan yang baik bagi anak ketika di sekolah di depan anak-anak kita jangan menunjukkan gadget kita gitu ya kecuali ada pembelajaran-pembelajaran yang memang membutuhkan gawai atau gadget juga penggunaan apa gadget yang eh, hanya khusus untuk pembelajaran saja. Kalau selebihnya ya pembelajaran berbasis kontekstual itu, berbasis alam, terus bermain dan lain-lain. Ya, mungkin itu tambahannya Bu ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Ibu Sevi dan Bapak Maulana. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bunda? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya, Bunda ya? Oh iya Cukup. Bunda. Ada bapak-bapak di sini selain saya? Ada sepertinya Bapak. Iya, Ada tadi ya? kayaknya ada. Ada. Iya, Kayaknya sih ada. ada ya. Oke, jadi sedikit menambahkan tadi yang disampaikan Bu Sevi, ya itu saya setuju sekali ya, bahwasanya bapak-bapak di rumah itu juga harus bekerja sama dengan istrinya, dengan ibu-ibu ya, bahwasanya eh, kedua orang tua ini menjadi role model bagi anaknya. Jadi bapak-bapak pun harus seia sekata dengan ibu ya, kalau ibu melarang anak untuk bermain gadget ya bapaknya juga nggak boleh bermain gadget di depan anak ya sembunyi-sembunyi aja kalau emang butuh gitu ya mungkin itu saja Bu tambahannya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan kembali, eh, acara webinar ini akan saya tutup. Sebelum acara kita akhiri, kita akan foto bersama dulu ya, Ayah Bunda. Bisa di-on-kan kameranya. Kita mulai ya Bunda. Silakan bergaya posenya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3.
Lagi ya Bunda. 1, 2, 3. Terima kasih untuk semua ayah dan bunda yang sudah menghadiri webinar kali ini. Jika dari awal sampai akhir mungkin ada salah tutur, salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Waalaikumsalam Bunda. warahmatullahi